Semoga tahun depan. Lalu, kubaringkan tubuhku sambil melihat cerahnya langit sore pukul 16.44 dan matahari yang ditutupi oleh putihnya awan seperti warna bajuku. Hei Tuhan, bisa gak sih awan yang itu melingkar sempurna aja, jangan nanggung. Biar kayak bundaran asap rokok yang keluar dari mulut perokok atraksi, gumamku sambil menunjuk ke awan yang melingkar gak sempurna itu. Kemudian, datanglah seorang bocah so asik ke taman itu dan mendekatiku. Lagi ngapain mas? Katanya. Mungkin terpancing oleh telunjukku yang mengarah ke atas. Tak kugubris, hanya melihat ke arahnya. Aku punya sepeda BMX, lanjutnya. Tersadar dia butuh pengakuan, aku terbangun dari baringku. Namanya siapa? Tanyaku. Dia terlihat bingung, karena pertanyaanku menunjuk ke siapa, apakah dirinya atau sepedanya. Dan aku tak peduli, yang menjawab pertanyaan itu siapa, mau itu sepedanya atau dirinya. Aku Evan, katanya. Sepedamu? Ini BMX, ucap si bocil. Itu jenis sepedanya, bukan namanya, kataku. Si bocil mengerenyut, mirip jaket denim yang baru habis dijemur. Gimana kalau Bloody? Lalu dia tersenyum. Selesai masalah, kataku sambil kembali berbaring. Tak kusangka, ngasih nama semudah itu. Main bola yuk mas, ajak si bocil yang melempar bola plastiknya. Teman-temanmu mana? Tanyaku. Aku gak punya teman, kata si bocil sambil bersepeda. Sama, jawabku. Setelah aku berbaring lagi, sekarang awannya sudah agak sedikit terbawa oleh angin dan yang terpampang biru langit yang lebih luas dari sebelumnya. Datanglah lagi dua orang anak sepantaran si bocil ke taman ini. Satunya pakai sepeda dan satunya nendang bola. Si bocil tadi dengan bangganya memperkenalkan nama sepedanya. Ini namanya Bloody, dikasih sama mas itu tadi, katanya dalam bahasa Jawa, dan terdengar samar-samar di telingaku. Lalu ketiga bocil itu ke arahku. Masnya kerja apa? Tanya si bocil. Aku kuliah sini. Suara masnya lemes, kata si bocil. Nanti kalau kamu udah gede juga bakal lemes kayak aku. Gak semangat lagi kayak suaramu yang sekarang, kataku. Aku 7 tahun, kata si bocil dengan muka pamernya. Oh, udah SD. Besok mau kuliah, tanyaku. Enggak, aku langsung kerja aja ngasih orang tua duit. Kalau masnya, aku kuliah sini, tegasku lagi. Setelah kuliah, tanyanya. Aku terdiam, dan karena melihatku diam, jadi pegawai KAI aja mas, gajinya 10 juta sehari. Bapakku kerja di sana. Besok mau beli rumah, kata si bocil. Aku tak peduli dengan itu. Aku hanya peduli kenapa responku terdiam. Kemudian aku balik ke kos, menulis ini, dan ibuku nelpon untuk memintaku kirim foto SNK motorku karena akan diperpanjang, katanya. Entahlah negara ini, menyusahkan ibuku saja, harus bayar lagi buat perpanjangan. Dan aku yang repot-repot harus foto SNK bolak-balik. Kemudian suara kamu lemes ngantuk dengan keseringan begadang, kata ibuku. Iya, tapi malam ini aku begadang, soalnya malam tahun baru, biar keren, kataku. Sama aja, mau itu 2026 kek, 2200 kek, sama aja, gak ada bedanya, kata ibuku. 25 sama 26 beda lah, kataku. Beda angkanya doang, kata ibuku. Refleksi akhir tahun hanyalah ilusi di otak kita yang kita ciptakan di satu waktu untuk merangkum satu tahun, demi merasa lebih baik. Hanyalah sebuah proses mencocok-cocokkan keadaan kita saat ini dengan diri yang dulu, di mana keadaan diri kita saat merefleksikan akan memengaruhi isi refleksi kita. Perasaan bodoh saat melakukan X di masa lalu adalah perasaan di saat kita merefleksikannya. Sedangkan diri kita di masa lalu bahkan mungkin menganggap X adalah pilihan yang paling bijak, paling baik, dan paling bagus. Sehingga refleksi adalah ilusi penyimpulan di otak atas apa yang dirasa saat merefleksikan dengan melihat atau mengait-ngaitkan diri di masa lalu demi terwujudnya masa depan yang lebih baik. Nye. Cerpen di atas bukanlah cerpen, tapi adalah kejadian yang saya alami sore ini. Akan sangat bisa kejadian tersebut adalah inti dari isi refleksi saya selama setahun ini. Kejadian tersebut akan dapat memengaruhi perasaan saya dan akan memengaruhi persepsi saya dalam memandang 1 tahun ke belakang. Dan pada akhirnya, isi refleksi setahun saya adalah inti perasaan saya atas suatu kejadian sore hari yang dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang dialami selama setahun belakang. Bisa saja kejadian saya meminta Tuhan membuat awan yang sempurna dan tidak nanggung-nanggung pada sore tadi saya kait-kaitkan dengan rasa insecure saya di awal tahun lalu saat melihat pencapaian orang lain di sosmed. Hal itu sangat mungkin. Lalu saya simpulkan kalau tahun ini saya kurang bersyukur. Udah dikasih 2 malah minta yang lain. Bisa saja kejadian saya sibuk dengan langit, awan, dan matahariku sehingga mengabaikan si bocil. Saya cerminkan pada diri saya di masa lalu yang terlalu sibuk dengan duniaku sendiri, sehingga jarang komunikasi dengan orang tua.
Hal itu sangat mungkin. Lalu saya simpulkan kalau tahun ini saya terlalu sibuk dengan diri sendiri. Bisa saja si bocil meminta pengakuan adalah diri saya di tahun ini. Bisa saja si bocil yang gak punya teman adalah diri saya juga di tahun ini yang tidak punya teman. Bisa saja ngasih sebuah nama pada sepeda adalah aku yang terlalu banyak tergesa-gesa di tahun ini tanpa melihat latar belakang dan sejarah. Bisa saja saat aku terdiam adalah diriku di tahun ini yang masih belum punya cita-cita. Bisa saja, dan bisa saja. Jadi akan sangat tidak adil rasanya saat merangkum sebuah kurun waktu tertentu dalam satu waktu saja, lalu itu dijadikan sebuah pedoman di masa depan. Karena kalau saja kita merangkum itu sedikit lebih terlambat, maka hasilnya akan berbeda, dan pedoman masa depan itu juga akan berbeda. Cerpen di atas bukanlah cerpen, tapi adalah kejadian yang saya alami sore ini. Lalu, dari perbincangan dengan ibu saya, satu kesimpulan adalah, hari besok tidak lebih baik dari sekarang. Saya menantangnya saat ditelepon bukanlah tanda tidak setuju, melainkan itulah cara ngobrol saya dengan ibu. Kita didoktrin masa lalu adalah pembelajaran, saat ini harus lebih baik dari masa lalu, dan masa depan adalah hari yang harus lebih baik dari saat ini. Tapi ayolah ma bro, kita nggak selalu bisa baik setiap saat, dan tidak selalu bisa lebih baik dari kemarin. Terkadang kita bisa kalah setelah melakukan segalanya. Terkadang orang bodoh malah ditempatkan sebagai wakil presiden daripada kita yang selalu berusaha lebih baik dari kemarin. Hari besok tidaklah lebih baik dari hari sekarang. Kadang kita capek, perlu tidur seharian, dan itu tidak apa-apa. Deddy Corbuzier berhenti sulap bukan karena nggak laku, tapi dia tahu kalau besok nggak lebih baik dari sekarang. Dunia ini tidak selalu adil, kita tahu itu, tapi tetap saja ada sistem reward yang memengaruhi kita sehingga kegagalan adalah kesalahan dan kebodohan. Orang-orang terlalu aneh sekali. Dunia menuntut kita untuk selalu berhasil, tapi dunia itu sendiri memberi kenyataan kalau di dunia ini ada yang namanya kegagalan. Dunia menuntut kita untuk selalu berhasil tanpa memberitahu bagaimana cara berhasil tanpa gagal. Saya bukan tidak setuju dengan konsep kita harus belajar dari masa lalu dan mengharapkan masa depan akan lebih baik. Tapi permasalahannya, kita terlalu fokus pada dua waktu itu tanpa memikirkan apa yang lebih baik dilakukan sekarang. Sehingga ketika kita tidak lebih baik dari hari kemarin, maka kegagalan akan menghantui. Saya hanya ingin ketiga jalur waktu itu dihargai sesuai porsinya. Tidak ada yang lebih penting dan tidak penting. Tidak ada yang lebih baik dan kurang baik. Sekarang adalah kausalitas diri kita kemarin. Dan masa depan adalah diri kita yang baik atas kausalitas diri kita yang baik saat ini. Kita hanya sering terjebak dengan logika mistika bahwa besok akan lebih baik, besok akan sukses, besok akan sempurna, dan lain-lain. Tak lebih dan tak kurang seperti yang dituliskan Tan Malaka tentang logika mistika. Kita tak ada bukti kalau besok akan lebih baik, walaupun kita sudah berusaha lebih baik. Tan Malaka menulis Madilog untuk mengusir pengetahuan yang berdasar perasaan, ilham, dan wahyu. Tapi dia juga menulis pengetahuan yang berdasar pada harapannya dalam buku Menuju Merdeka 100%. Kita selalu memandang bahwa hal-hal yang berbau mistik adalah kekolotan, ketinggalan zaman. Tapi kita juga selalu, di setiap malam, saat mau tidur, mengatakan kalau besok akan lebih baik. Bukankah itu tidak ada bedanya dengan perasaan, ilham, dan wahyu yang dikatakan mistik itu? Kenapa kita tidak selalu adil kepada waktu, menganggap hari kemarin lebih buruk dan masa depan akan lebih baik? Lalu hari ini apa? Moga tahun depan. Kenapa tidak saat ini saja yang lebih baik? Lebih baik memandang indahnya langit, awan, dan matahari sore hari. Kenapa kau halangi matahari itu dengan perasaan kegagalan di masa depan? Atau tak bisa lebih baik dari kemarin? Kenapa manusia aneh? Salam, syukur hidayat. Oke, yang tadi itu adalah tulisan saya yang ada di blog Medium. Judulnya, Moga tahun depan. Kenapa menggunakan tanda petik? Ya sengaja aja, supaya menandakan bahwa tulisan tersebut adalah kalimat langsung yang sering diucapkan oleh orang-orang ketika merefleksikan satu tahunnya dan untuk mengharapkan apa yang akan terjadi di tahun depan. Ya, saya menulis tersebut di Medium, kemudian menjadikannya sebagai sebuah video di YouTube. Kenapa? Karena untuk mendokumentasikannya aja sih. Ya, tulisan tersebut adalah sepenuhnya asumsi dari saya sendiri dan malas juga sih nyari data untuk mendukung asumsi tersebut. Bukan malas sih, tapi lebih ke kayak untuk belajar membuat asumsi yang lebih baik.
Karena di Plato kan ada dua jenis asumsi yang ia sebut sebagai doxa apa gitu, aku lupa. Tapi pokoknya ada doxa yang lebih tinggi atau opini yang lebih tinggi, dan ada opini yang lebih rendah. Yang mana opini yang lebih rendah ini adalah yang sering diketik-ketik di komentar TikTok gitu. Tapi kalau yang doxa tinggi ini atau opini yang lebih tinggi ini lebih ke kayak mencari pengalaman pribadi untuk diasumsikan, untuk dianalisis, untuk ditelaah bagaimana sih kita menerjemahkan pengalaman kita dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk asumsi. Ya, tidak dilakukan untuk kebenaran universal, tapi untuk kebenaran pribadi saja. Lalu apa yang akan saya lakukan di tahun ini? Sebenarnya tidak layak ya untuk saya membagikannya di video, tapi lebih kepada bagaimana saya cara membaginya, membagi goals saya dalam setahun ini untuk dilakukan. Nah, di sini saya akan membaginya menjadi beberapa jenis goals. Yang pertama, goals bertahan hidup. Kedua, goals pencapaian. Yang ketiga, ada goals kebermanfaatan. Nah, di antara goals tadi, yang ketiganya itu tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. Kenapa? Karena ketiga goals itu hanya untuk menentukan motif kita dalam menentukan sebuah goals itu ada. Pertama, goals bertahan hidup. Kenapa dinamakan goals bertahan hidup? Karena ketika kita melakukan goals ini, itu akan bermanfaat bagi kita. Tetapi ketika kita tidak melakukan goals tersebut, maka itu akan merugikan kita secara instan. Seperti itu. Maksudnya, di tahun ini saya sudah masuk ke tahun keempat untuk berkuliah, dan di tahun ini tentu saya akan melakukan proses ujian akhir kayak skripsi, sempro, dan lain sebagainya. Nah, goals saya ini yaitu goals, bisa dibilang goals bertahan hidup lah. Ketika saya tidak melakukan sebuah ujian akhir atau skripsi atau sempro, maka itu akan memberikan kerugian instan kepada saya. Itu adalah sebuah kerugian yang fatal dan instan datangnya, kayak gitu. Nah, kedua, kenapa nama goalsnya adalah goals pencapaian? Karena goals ini adalah ketika kita tidak melakukan goals tersebut, maka tidak ada kompensasi kepada diri kita, tidak ada kerugian kepada diri kita. Tapi ketika kita melakukan hal tersebut, maka akan ada kebahagiaan, akan ada sebuah pencapaian yang akan kita lakukan, seperti itu. Misal di tahun ini saya ingin untuk melakukan half marathon aja, keren juga. Maksudnya ketika kita melakukan untuk menentukan sebuah goals di sini, yaitu goals half marathon itu tadi, ketika saya tidak melakukannya, ya tidak apa-apa juga. Saya bisa tetap lari tiap hari, bisa lari 10 kilo, 5 kilo, atau berapapun itu walaupun saya tidak melakukannya. Tapi ketika saya melakukan half marathon di event misalnya, saya mendapatkan medali, saya mendapatkan kebahagiaan, saya mendapatkan hal-hal yang ya untuk membahagiakan diri sendiri lah, seperti itu. Tapi ketika tidak dilakukan juga nggak apa-apa, seperti itu. Nah, kedua goals tadi itu yang goals pencapaian dan goals bertahan hidup ini, seperti yang saya bilang, tidak ada yang lebih baik. Tapi dua goals yang tadi itu adalah untuk kebermanfaat diri kita sendiri. Nah, goals ketiga yaitu goals kebermanfaatan, dan ini maksudnya adalah untuk memberikan sebuah manfaat kepada orang lain. Jadi ketika kita tidak melakukannya, ada tuntutan moral kepada kita yang sudah selesai dengan diri kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Maksudnya gimana? Ketika kita sudah bisa makan tiap hari misalnya, dan untuk memberikan sumbangan kepada yatim piatu atau bukan rakyat miskin, apa namanya, keluarga miskin misalnya, maka itu ada sebuah kebanggaan kepada diri kita, walaupun ketika kita tidak melakukannya ya tidak apa-apa, tapi ada tuntutan moral seperti itu. Nah, di tahun ini mungkin ada sebuah goals di dalam diri saya yang harus untuk saya lakukan. Itu ketika saya sudah bisa cukup makan setiap hari itu, misalnya 3 kali atau 2 kali, itu sudah cukup bagi saya. Ya mungkin di tahun ini saya bisa melakukan zakat fitrah dengan duit saya sendiri, seperti itu. Itu adalah goals kebermanfaatan. Gitu aja sih sebenarnya teman-teman. Mungkin itu aja. Salam Sukma Hidayat. Oh iya, sebelum tutup, apa ya yang saya lakukan di 2025? Banyak sih yang saya lakukan di 2025 ini. Kayak misalnya saya bisa mengerti
bagaimana caranya membuat karya tulis ilmiah. Oh iya, tahun ini saya juga terbit jurnal Sinta 4 ya. Wow, keren juga. Nulis sendiri, terus ya banyaklah kebanggaan yang saya rasakan, seperti ikut kepanitiaan juga. Itu adalah sebuah kesibukan yang membanggakan. Panitia di futsal, panitia di bulu tangkis, kemudian di sepak bola, bahkan itu membuat saya lebih bangga pada diri saya sendiri. Terhadap pengetahuan, mungkin banyak pengetahuan yang saya dapatkan di tahun ini yang membuat saya lebih kayak, wah bodoh banget aku tahun lalu ya gitu. Kayak banyak hal yang ya kayak gitulah. Kemudian apa yang saya lakukan tahun ini ya, itu aja sih. Terkait menulis, misalnya saya menulis di blog, kemudian sekarang saya sudah bisa menulis di karya tulis ilmiah. Ya mungkin saja tahun depan mungkin saya bisa nulis buku misal. Ya kita lihatlah. Dan apa yang nggak saya lakukan? Yang nggak saya lakukan itu membaca 24 buku ya. Yang saya lakukan di sini banyak hal yang membuat saya tidak baca buku sih. Misal saya sudah merasa cukup dengan nonton YouTube. Misal ada kesibukan kuliah, ada kesibukan kepanitiaan dan lain-lain, itu yang buat saya lebih kayak kayaknya nggak apa-apa deh nggak baca buku gitu. Tapi itu sebenarnya harus dihilangkan ya, karena cara kita membaca buku itu tidak hanya insight aja, kita tidak hanya memasukkan insight kepada diri kita, tapi bagaimana kita menganalisis teks, bagaimana cara kita proses berpikir kita juga tumbuh dari sana, seperti itu. Ya mungkin tahun depan kita lebih harus banyak-banyak baca buku kayak gitu. Dan apa yang saya lakukan? Ya ini rambut saya adalah rambut baru ya teman-teman. Di tanggal 18 atau 19 Desember saya cukur rambut. Ya ada alasan lah di baliknya kan, karena ada sesuatu gitu, makanya kita cukur rambut. Ya itu aja sih. Salam syukur hidayah.